gitu dari alumninya. Terus aku tuh kayak lihatlah isi-isinya apa aja. Nah di situ ternyata yang menurut aku interesting banget loh, ternyata lomba debat tuh kepake loh kalau buat FK. Oh iya. Iya, kepake. Jadi jatuhnya itu advocacy buat orang lain, advocacy for others. Terus kita kayak misalnya nih ada yang nggak sesuai dengan aturan, tapi menurut kita itu salah. Ya kita fighting buat yang benar gitu loh. Ternyata pakai. Misalnya menurut aku buat bagi kalian yang kayak mau apply ke jurusan yang menurut kalian susah, ya coba-coba aja lombanya, karena siapa tahu beneran kepake gitu kan. Nah, oke, selain lomba debat itu, kemarin aku masukin lomba yang KSN. Yang KSN sekolah. Aku jujur aja kemarin belum sempet lolos ke ajang selanjutnya, tapi lolosnya di sekolah kan. Tapi itu kan kita dapet sertifnya, itu benar kepake. Kalau scouting beneran dipakai walaupun belum menang, tapi tetap bisa dimasukin dan karena jatuhnya kamu kayak berilmu lah di bidang itu. Nah terus aku juga masukin yang tadi presentation itu, walaupun jatuhnya teknologi ya, kira nggak bakal kepake, tapi ternyata kepake juga. Itu dia, makanya coba-coba aja semuanya. Lomba debat NSTC, lomba debat yang kemarin bahasa Indonesianya kita itu, terus ada OSIS. Aku walaupun bukan sebagai ketua OSIS, aku masukin, dan itu aku juga taruh di Motet. Nanti ada pertanyaan tentang Motet kan? Ada. Oke, nanti aku mungkin jelasinnya nanti aja ya. Kalau di Motet itu pokoknya organisasi itu sangat berpengaruh dan juga sangat helpful. Walaupun nggak jadi ketua, tapi jatuhnya kalau kamu aktif ya aktif lah. Apalagi inti kan kamu. Ya, benar inti. Guys yang inti jangan putus asa ya walaupun nggak jadi ketua. Walaupun dulu aku sempat sedih. Sekarang udah di FKKB. Alhamdulillah. Kalau Kaiza yang dimasukin sertifikat apa aja? Kalau aku kan kalau talent scouting itu bisa nentuin banyak sertifikat kan, nggak ada batasnya berapa. Tapi kalau kemarin SNB, aku kan jalur golden ticket itu lewat SNBP juga. Jadi tuh kalau golden ticket itu kita harus ikut SNBP, terus setelah daftar SNBP nanti kita baru daftar golden ticketnya sendiri dari UNAI. Nah di SNBP itu cuman maksimal itu 3 sertifikat. Di situ aku pakai 1 sertifikat organisasi sama 2 sertifikat lomba. 1 sertifikat organisasi itu udah pasti yang ketua OSIS. Yang kedua itu aku pakai yang tadi debat juara 1, karena kalau ekonomi manajemen menurut aku masih linear sama debat. Terus 1 lagi itu ada semifinalis di lomba akuntansi di UI. Ya, aku masukin itu. Kayaknya sih lumayan ya, soalnya itu nasional juga. Terus, nah di SNBP itu kalau misalkan nyantumin sertifikat itu juga harus bareng sama ada penjelasan gitu, kayak penjelasan tentang lombanya atau sertifikat yang kamu masukin itu. Dan di situ kalian harus pinter gimana buat nge-convince orang yang ngecek punya kalian itu kalau misalkan kalian nih lombanya ini bagus dan kalian tuh berhak. Jadi tuh misalkan di lomba debat itu kalian kasih tahu juara 1, terus dari juara 1 dari berapa sekian peserta, terus apa temanya yang waktu itu kalian debatin, waktu kalian lomba tuh debatnya apa, tema debatnya apa. Terus habis itu juga kalian harus nyatuin tuh dari tema lomba debat itu sama jurusan yang mau kalian ambil itu linearnya di mana sih, jadi nyambung kan. Nah itu pokoknya pinter-pinter kalian mainin kata aja deh, gimana dari sertifikat yang kalian punya itu bakal berhubungan sama jurusan yang kalian ambil, intinya kayak gitu sih. Terus abis itu kalau di golden ticket kan setelah berarti ada pertanyaan tentang golden ticket itu kan? Ada nggak? Ada ya, ada nanti aja. Pokoknya sertifikatnya yang aku pakai itu cuma 3 tadi. Aku kan tambahin ya, aku kemarin itu juga pakai peringkat 1 dari tambahin, karena kalau maaf ya, aku mau ngomong tentang nilai maksimal di sekolah ini itu tuh agak lebih rendah daripada sekolah lain. Pasti kan patokannya beda ya kalau misalnya penilaian dari rapor gitu. Makanya perlu banget dijelasin kayak emang di sekolah itu keadaan penilaiannya tuh kayak gimana sih gitu. Dan untuk talent scouting sendiri agak beda dari SNBP dan juga golden ticket, karena kan
emang kita tuh bernilainya dari rapor sama dari motivation letter. Sementara untuk sertifikat itu tuh optional. Oh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian bersertifikat gitu loh. Pokoknya ya itu deh. Aku kemarin juga ini sih di Golden Ticket itu disuruh masukin peringkat berapa dari berapa gitu. Ada beberapa sekolah, beberapa universitas yang butuh itu kan kadang-kadang mendingin peringkat ranking. Kamu kemarin total sertifikatnya berapa ya? Contohnya Cuma 3 doang. Karena di SNBP kan maksimal 3 kan. Jadi nah itu yang agak beda dari SNBP sama talent Talent scouting. scouting, benar. Kalau talent scouting itu sebanyak-banyaknya. benar. Kemarin aku total ada 13 atau 15 sertifikat. Wow. Kemarin aku juga ikut talent scouting kan. Dan itu pada nggak tahu ya. Fun fact is that Iya, aku juga ikut talent scouting. Oh, gitu, kan? Iya, di manajemen UI. Cuman ya nanti nggak lolos. belum Beruntung emang jodohnya di Unan. Iya. Kemarin nggak lolos, tapi aku juga nyantumin banyak banget sertifikat. Mm-mm. Karena emang bahkan yang kayak cuman partisipan aja aku masukin kemarin. Makanya tuh emang kalau yang banyak-banyak sertifikat itu kan aku lihat ya kemarin tuh yang acuan dari sekolah lain itu dia pernah ikut yang Harvard MUN gitu. Oh my Itu God. kan Oh my God. international level certificate gitu kan. Tapi menurut aku selama kalian punya sertifikat cantumin aja. Iya. Gak usah ya walaupun kayak internasional, nasional gitu lah. Yang penting ada suatu achievement kalian yang menggambarkan kalau kalian itu adalah siswa yang aktif dan siswa yang ambis buat masuk ke jurusan tersebut. Intinya sih kalau misalkan nggak ada di pendaftaran itu nggak ada batasan sertifikat, masukin sebanyak-banyaknya. Tapi yang tetap relevan sama yang berbobot. Iya. Jangan asal masukin juga. Iya. Contoh asal masukin tuh contohnya kayak gimana? Misalkan webinar, Oh, soalnya aku iya, kayaknya oke. sering lihat gitu kayak di TikTok orang-orang pada cantumin sertifikat webinar, atau kalau misalkan sertifikat peserta lomba pun itu mungkin lombanya yang masih apa ya berjenjang gitu loh. Bergengsi lah Iya. kayak KSN gitu. Dan make sure banget sertifikat yang kalian cantumin itu adalah sertifikat yang udah terverifikasi sama pemerintah. Iya. Karena walaupun kalian itu udah lomba susah-susah, tapi kalau misalnya kalian belum terverifikasi tuh apa ya? Percuma, belum tentu diterima gitu loh, Iya. dimasukin. Berarti untuk pendaftarannya banyakin aja masukin sertifikat Iya. biar bisa menunjukkan bahwa bisa menarik perhatian di universitas itu tersebut. Oke, kita lanjut aja. Ini pertanyaan untuk khusus Kak Sarah. Oh oke. Nah, tadi kan Kak Sarah bilang untuk mendaftar diri ke UI melewati jalur talent scouting itu kan butuh nilai rapot dan sertifikat ya. Ya. Nah, kalau itu selain itu apa sih yang perlu disiapin? Oke, aku bakal nulis beberapa hal yang perlu. Yang pertama itu adalah pastinya nilai rapor. Kedua, sertifikat itu pun optional kan, tapi highly recommend buat masukin. Oke. Terus ada juga motivational letter sama kayaknya khusus buat kelas internasional itu ada namanya English Proficiency Test atau EPT. Itu bisa berupa TOEFL kalau nggak IELTS. Dan itu tuh di website SIMAK UI-nya sendiri ada cantuman nilai minimal buat IELTS atau TOEFL-nya tersebut. Contohnya kalau FK kemarin buat IELTS ya, IELTS tuh 6.5 kalau nggak salah minimalnya. Sementara Aku buat kemarin 6.0. ya, Itu yang FEB ya, buat FEB, buat IELTS. Buat TOEFL-nya dan nilai-nilai lainnya bisa dilihat di SIMAK UI-nya sendiri ya. Nah, itu tuh ya itu 4 itu adalah yang paling penting pokoknya. Sertif, nilai, TOEFL atau IELTS sama nilai sama apa tadi? Sama motivational letter. Pokoknya itu sih 4 yang harus ditanyain. Kalian ada pertanyaan kayak tentang motivational letter atau apa? Jadi lebih ke ini sih Kak, proses Kak Sarah itu menyiapkan untuk TOEFL dan IELTS dan juga motivation letter, apalagi itu kan di kelas 12 ya. Kan aku tahu sendiri kakak tuh mulai mempersiapkan ini tuh di kelas 12. Nah itu gimana sih caranya? Dan boleh mungkin dijelaskan lebih lanjut juga tentang TOEFL, IELTS dan promosnya. Oke. Nah ini nih, dia bagian asiknya. Karena ini jujur ya, aku mati-matian banget di bagian sininya. Jadi oke, kalau misalnya tentang English Proficiency Test atau IELTS-nya, aku ngambil IELTS, siapa yang ngambil TOEFL? Mungkin kamu nanti bisa jelasin tentang TOEFL ya.
karena aku sendiri kurang tahu. Tapi buat IELTS yang pastinya aku tuh mulai persiapan sejak Oktober, dan di situ aku enroll buat les itu. Nah aku persiapan sekitar Oktober, November, Desember, Januari 4 bulan. Itu 4 bulan aku persiapan buat IELTS, buat Februarinya aku tes. Nah di situ jujur karena aku udah nyicil, jadinya bisa banget bagi waktu buat kelompok dan juga lain-lain. Nah sebenarnya kan mulai dari Oktober itu kita udah mulai persiapan buat UPRAK ya, UPRAK Bahasa Indonesia sama Seni. Nah agak susahnya sih di situ ya, karena aku hari Senin, Rabu, Jumatnya itu ada les gitar, terus aku Selasa sama Kamisnya full aku les IELTS. Wow. Tiap hari beneran. Hari Senin, Selasa, Rabu aku pulangnya jam 8 malam. Selasa sama Kamisnya aku jam 9 malam. Dan itu pun les IELTS-nya kan agak jauh ya, di Jakarta Selatan kayaknya, mendekati pusat. Itu tuh aku sampai rumah ya jam 11. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Pokoknya aku beneran maksimalin banget waktu aku di sekolah. Pokoknya kalau ada tugas aku biasain tugas itu diselesaikan di hari itu. Dan juga kalau yang paling tricky banget, maaf, itu adalah TOEFL. Iya. Karena aku ngerti banget teman-teman kita tuh pada fokus dengan nilainya mereka masing-masing, dikatin buat semester 5, udah gitu belajar buat UTBK-nya dan juga lain-lain. Tapi ada ada beberapa waktu tuh sampai kita lupa orang lain juga ada kerjaan, jadinya karena kita belajar sama kerjaan kitanya sendiri, jadi sampai lupa ada kapal bareng dan juga lain-lain. Tapi ya asal bisa convince temen-temennya itu nggak apa-apa lah, aman. Nah untuk IELTS itu kemarin kan ada 4 subtas. Yang aku rekomend buat latihan banget itu adalah di writing-nya. Oke. Writing itu pokoknya banyak-banyakin baca buku, banyak-banyakin nambahin vocabs, grammarnya dibiasain yang benar. Terus banyak banget di YouTube itu bagus-bagus lah video-videonya. Terus buat kalian-kalian yang misalnya mau ngambil IELTS juga, itu biasain buat ngomong, have conversations sama teman-temannya kalian. Aku sendiri kalau di sekolah aku paling sering ngomong bahasa Inggris sama Shopee. Jadi kemarin ya aku kalau ketemu Shopee kadang-kadang aku ngomong, aku mau ngomongnya bahasa Inggris sekarang karena aku mau latihan buat IELTS. Nah itu. Nah terus ya buat IELTS prep palingan itu banyaknya latihan-latihan, banyaknya di online dan juga mock test. Aku mock test 2 kali, itu pas awal les sama akhir les. Dan nilainya berapa sekarang? Oh, aku kasih tau nilai ya. Oke. Kalau nilai IELTS aku overallnya adalah 7.5. Wow. Nah di situ tuh untuk listening sama reading aku dapetnya 8. Itu basically salah 2 lah dari 40 soal. Terus buat speaking aku dapet 7.5, sama buat writing aku dapet 6.5. Oh, buat speaking gitu kan kalian bakal ngobrol sama bule. Dan itu tuh semakin kalian bisa menjawab pertanyaan, pasti semakin susah. Oh. Aku sendiri belum pernah coba MUN kan. Tiba-tiba pas IELTS aku ditanyain kayak how would you solve this problem? Kayak misalnya if you were a delegate atau kalau nggak misalnya kamu head of a country, how would you solve this problem? Tiba-tiba kayak gitu. Nah itu tuh kayak yaudah kamu prepare aja, clear your nerves, terus kayak yaudahlah jawab aja seadanya, yang penting gak ada A, I, U gitu-gitu, kayak clear dari kata-kata gitu-gitu. Terus pokoknya banyak cari-cari cara untuk paraphrasing sama buat ngisi waktu gitu loh kalau misalnya mau bingung. Nah itu tentang IELTS. Kalau misalnya tentang motivational letter itu beda lagi. Motivational letter kemarin aku rekomend itu kalian emang cari di internet. Misalnya di TikTok gitu, aku banyak banget ketemu video orang-orang yang kerjanya misalnya di UGM, kalau misalnya di talent scouting UI. Jujur talent scouting UI itu kemarin yang FK aku susah kan nyarinya. Jadi kemarin aku banyaknya pakainya yang UGM malah. Aku juga kemarin nyari kalau KKI susah. KKI susah banget kan. Nah, pokoknya kalian tuh seleksi aja yang menurut kalian bagus. Dan aku rekomend itu cari essay yang Harvard Standard Review. Jadi kalau misalnya yang menurut aku bagus itulah kalian nyari-nyari essay dari Harvard.
itu banyak banget yang bagus, dan itu bagus karena personalized. Nah, selain itu buat motivation letter tuh sebenarnya kayak ya cara nulis essay kan banyak banget ya, tergantung sama individualnya masing-masing. Makanya aku rekomen pasti kalau nyari internet tuh bingung. Yang penting apa yang kalian cari di internet, kalian breakdown jadi misalnya 4 part, baru itu dijadiin paragrafnya gitu loh. Aku rekomen bikin draft, terus kalau misalnya bikin motivational letter itu usahain minimal 10 orang buat revisi. Oh. Iya. Maka dia kurang misalnya. Terus bikin motivational letter sama ini untuk PPKB UI juga ya, essay itu harus dari jauh-jauh hari. Iya. Udah, Kamu udah ada kan kemarin? iya aku H3 baru. Wow. Aku H3 bikinnya, baru mulai bikin, dan aku baru tanya ke Shopee dan juga ke teman-teman yang lain, guys kalian udah bikin essay belum? Udah. Bisa oke. Salah. Aku bikin. Gila banget. Tapi ya itu tergantung sama individualnya masing-masing ya. Aku tuh orangnya malah cepet kerjanya kalau di pressure gitu kan. Terus aku kemarin bikin tuh 2 hari buat essay. Nah terus aku tanya ke temennya kakakku gitu kan buat revisi, sama ke guru kelasnya aku. Ternyata harus dirombak ulang satu essay. Jadi pas itu aku nggak masuk sehari demi merombak ulang tuh essay kan. Terus aku ngumpulin tuh H1 sebelum deadline. Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, tapi dapet. Ya, pokoknya kalau kalian terlilit sama waktu nggak apa-apa. Yang penting yang ditulis itu akurat dan ya benar gitu loh untuk penilaian kalian. Udah sih. Banyak juga itu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya tentang IELTS. Nah, kalau Kak Sofi tadi ikut TOEFL ya? Iya, ikut TOEFL. Kalau TOEFL itu gimana nih Kak? Kira-kira? Singkatnya aja, kalau TOEFL itu tuh dia tuh suksesnya nggak sebanyak IELTS. Tadi kan IELTS ada speaking juga kan, sama ada writing. Bedanya tuh kalau misalkan TOEFL cuman ada listening sama ada reading doang. Cuman bedanya itu kalau misalkan listeningnya itu ada 2, jadi tuh dia ada yang lebih singkat sama ada yang lebih panjang. Jujur aku agak lupa namanya apa sih. Pokoknya listeningnya tuh ada yang lebih singkat sama ada yang lebih panjang. Kayak conversationnya tuh lebih panjang. Kalau readingnya juga ada yang reading singkat sama ada yang lebih panjang. Itu aja sih sebenarnya. Aku juga belajar H-1. Kayak aku nggak les. Aku kan awalnya nggak mau ikut KKI kan. Cuman aku pikir-pikir, aku tuh Sarah nyiapin dari Oktober. Aku nyiapin dari Januari aku baru pikir yaudah aku ikut KKI. Terus akhirnya ya udah deh. Jadi nggak ada persiapan les atau segala macam. Aku pure belajar sendiri aja. Cuman kalau misalkan udah terbiasa bahasa Inggris, kayak misalkan sering baca buku dalam bahasa Inggris atau kayak baca fanfiction dalam bahasa Inggris, literasi bahasa Inggris tuh bakal gampang banget TOEFL. Kalau TOEFL tuh pokoknya nggak usah panik aja karena asal udah terbiasa itu bakal gampang sih. Tadi kan Kak Sarah udah dikasih informasi ya bahwa preparation untuk daftar jalur talent scouting itu gimana. Nah, kita ke Kak Iza. Yang gimana nih Kak, syarat-syarat apa aja sih untuk mendaftar jalur golden ticket di Universitas Airlangga? Kalau golden ticket Universitas Airlangga itu diutamain itu ada untuk 3 kategori. Yang pertama itu untuk ketua OSIS, yang kedua itu untuk Hafiz 30 juz kalau nggak salah. Yang terakhir itu untuk juara 1, 2, atau 3 dari lomba internasional atau nasional kayak gitu. Nah terus gimana caranya untuk golden ticket itu? Pertama kalian harus eligible ya pasti. Jadi kalian harus ikut SNBP, dan di SNBP itu pilihan pertamanya itu harus Universitas Airlangga. Kalau pilihan keduanya terserah mau universitas lain atau dikosongin atau mau unair lagi, bebas. Yang penting pilihan pertamanya itu harus unair. Nah setelah kalian daftar SNBP itu pasti bakal keluar kartu SNBP kalian. Nah nanti ada namanya di unair itu AEE atau Airlangga Education Expo. Jadi itu kayak mungkin kalau di UI Open Days ya, tapi kalau di unair itu namanya AEE. Jadi situ kayak ya expo gimana kayak fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan di unair.
Di situ juga kayak ada apa namanya Q&A bareng rektornya, dekan-dekannya gitu. Terus habis itu nanti persyaratannya itu kalian harus ikut AEE itu dalam 3 hari. Jadi tuh AEE itu tuh berlangsung secara online sama offline. Nah, kalau aku karena waktu itu pas AEE kalau nggak salah waktu kita lagi uprak. Nah, jadi aku ikutnya itu online. Jadi kalau misalkan habis uprak, aku langsung daftar buat AEE. Terus di situ nanti kalian masuk ke cari aja di websitenya AEE. Nanti di situ kan bakal dapat akun. Terus abis itu nanti bakal join. Nah, terus pokoknya ikut AEE itu kan. Setelah itu lanjut aja. Terus abis itu nanti kalian harus absen. Nanti harus absen selama 3 hari itu. Kalau misalkan udah absen, nanti kalian tuh bakal terdaftar di AEE itu. Gak apa-apa, lanjut aja. Oke. Terus kalau misalkan udah terdaftar, nanti kalian tuh baru bisa, misalkan nih, biasanya di hari ketiga AEE itu nanti baru kebuka portal untuk daftar golden ticket. Nah, kalian nanti masuk ke website golden ticket itu. Di situ nanti kalian harus isi beberapa data, terutama nanti pokoknya kalian tuh baru bisa akses website golden ticket ketika kalian tuh udah absen 3 hari ikut AEE itu. Jadi tuh pokoknya kalian baru bisa ikut golden ticket kalau misalnya kalian jadi peserta di AEE. Terus habis itu nanti di website itu kalian harus masukin data diri. Terus habis itu kalian harus masukin peringkat tadi. Kalau aku ditanyain itu pokoknya peringkat berapa dari berapa siswa gitu. Karena di UNER setahu aku emang dia ngeliat banget peringkat sih. Terus habis itu selanjutnya itu nanti diarahin kalian nanti dimasukin lagi sertifikat. Jadi tuh kalian tadi udah masukin sertifikat di pendaftaran SNBP, tapi di golden ticket ini harus masukin lagi sertifikat. Nah, sebenarnya aku kurang tahu ya sertifikat yang dimasukin itu apakah harus sama seperti yang di SNBP atau boleh beda gitu. Cuman kalau misalkan aku kemarin itu sama karena untuk jaga-jaga gitu. Terus nanti pokoknya ada pilihan sertifikatnya itu ada sertifikat utama sama sertifikat pendukung. Sertifikat utama itu diusahain yang 3 tadi, yang ketos, Hafiz sama yang internasional gitu. Ntar baru sertifikat pendukung tuh yang lainnya gitu. Tapi maksimal juga kemarin tuh 3 sertifikat gitu. Terus kalau misalkan udah sertifikat, udah deh kalian finalisasi, nanti bakal dapet kayak kartu pendaftar golden ticket juga. Jadi tuh ada dapat kartu pendaftaran SNBP sama kartu pendaftaran golden ticket. Gitu. Nanti baru pengumumannya itu. Jadi pengumuman golden ticketnya itu tuh beberapa hari sebelum pengumuman SNBP. Kemarin tuh kan tanggal 18 ya kita pengumuman SNBP. Sedangkan pengumuman golden ticket itu tanggal 11 atau tanggal 12. Jadi tuh kemarin itu sebenarnya aku sore-sore pulang sekolah aku dapat WA tiba-tiba dari UNAIR. Aku diundang untuk datang ke UNAIR ke kampus C. Cuman pada saat itu aku masih mikir tuh sangat kayak aku masih nggak percaya gitu loh. Jadi aku pikir kayak oh mungkin semua orang dapat undangan untuk ke UNAIR gitu. Mungkin aku nggak dapat golden ticket kok, aku cuma dapat undangan aja. Cuman karena aku waktu itu pas mau ada ulangan sejarah, aku ingat banget ulangan sejarah. Jadi aku nggak bisa kan ke Surabaya dan itu juga pengumumannya. Nih hari ini aku di WA, besoknya itu udah pengumuman aku disuruh ke UNAIR. Jadi kan mendadak banget ya. Jadi aku bilang aku nggak bisa. Akhirnya katanya ya udah aku lewat Zoom aja gitu. Terus abis itu kebesokannya di Zoom baru deh kayak dijelasin penerima golden ticket tahun ini berapa gitu. Sistemnya kemarin tuh ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kalau kuadran 1 itu adalah orang-orang yang dia tuh tidak lolos golden ticket tapi dipastikan lolos SNBP. Kalau kuadran 2 adalah itu orang-orang yang sertifikatnya baik, peringkat di sekolahnya juga baik, dan dia itu lolos golden ticket murni. Alias aku kemarin itu lolosnya itu golden ticket murni di kuadran 2.
Kalau kuadran 3 itu adalah orang-orang yang tidak lolos SNBP atau golden ticket. Kalau kuadran 4 itu kalau nggak salah tuh yang masih ada kemungkinan untuk lolos SNBP tapi dapat golden ticketnya itu hybrid, jadi hanya sebagian gitu. Ini kalau nggak salah ya kemarin tuh, aku kemarin dapat di kuadran 2. Terus akhirnya udah pengumuman, aku kan masih kayak nggak percaya kan, ini aku lolos golden ticket apa enggak sih gitu, karena aku nggak datang ke sana. Terus akhirnya aku WA di helpdesk UNAR-nya, terus katanya ya aku lolos golden ticket. Terus aku akhirnya dikasih sertifikat golden ticket gitu, karena aku jujur masih nggak percaya aku lolos kan. Aku pikir semua orang yang daftar golden ticket itu dapat undangan dari UNAR. Ternyata setelah aku tanya orang lain yang dapat golden ticket juga, itu ternyata mereka yang dapat WA itu berarti yang lolos golden ticket gitu. Jadi udah deh, aku tuh sebenarnya aku udah tahu aku dapat golden ticket itu dari tanggal 12 sama tanggal 11, cuman aku nggak ngasih tahu orang-orang karena walaupun dapat golden ticket, aku masih ada kemungkinan nih aku nggak lolos SNBP gitu kan. Jadi aku nunggu sampai tanggal 18 pengumuman SNBP-nya, baru nanti kalau misalkan lolos berarti ya aku alhamdulillah gitu. Jadi karena kalau golden ticket pun katanya itu masih ada kemungkinan misalkan error di sistem gitu. Jadi masih katanya 99% yang dapat golden ticket itu lolos SNBP. Berarti kan masih ada 1% sisanya bisa jadi nggak lolos kan. Makanya aku kayak wah gimana nih. Aku mau tambahin sedikit aja boleh nggak? Apa? Jadi kalau misalnya tentang kalau scouting, itu awalnya juga cepet juga kan sama kayak Shopee, golden ticket. Jadi kalau misalnya Shopee kan di WA ya, nah kita juga sama di WA. Jadi kalau misalnya khusus FK ataupun FKG, itu tuh ada tes interview sama juga tes psikologinya. Tes psikologi namanya tes MMPI, sementara kalau tes interview namanya MMI. Tes psikologinya itu tuh diumumin sekitar seminggu setelah kamu ngajuin motivational letternya. Jadi kalau misalnya soal scouting itu ada 3 tahap. Satu tahapnya itu ya dari motivational letter sama nilai tadi, terus kamu lanjut ke psikolog tesnya, sama baru ke interview tesnya. Nah itu kan udah mulai disaring. Nah untuk psikologi tesnya itu tuh adalah 566 pertanyaan dalam waktu 2 jam. Wow. Dan itu kamu harus konsisten untuk jawabnya, dan juga ya asal kamu punya mindset unhealthy, kamu apa aman. Nah, terus kalau untuk interviewnya itu langsung di UI-nya, di lab skill-nya. Jadi kayak OSCE beneran. Oh iya. Jadi kayak tes dokter gitu. Nanti dikasih ada 10 stasiun. 4-nya itu buat break gitu. Jadi dikasih tempat duduk. Habis itu 6-nya lagi itu yang aktif. Yang aktif ini nanti dikasih suatu skenario di depannya, dan kamu dikasih waktu 1 menit buat baca skenarionya. Sementara 6 menitnya lagi itu kamu masuk, dan gimana caranya kamu ngasih tahu ke pengujinya aku ini kredibel buat masuk ke jurusan ini di universitas ini. Selain itu, kalau misalnya di stasiunnya itu ada 4 yang analog yang skenario tadi kan, 2-nya lagi itu tuh ada yang buat personal question, sama 1-nya lagi adalah untuk writing. Makanya aku highly recommend IELTS karena di situ beneran dilatih buat writing di sananya. Udah biasa gitu. Nah abis itu nanti kamu dapat email gitu kan dari mereka, terus nanti di websitenya ada pengumuman deh. Yeay. Jadi makasih banyak ya Kak Sarah dan Kak Iza atas ilmunya nih, karena menurut saya tuh kalau misalnya golden ticket sama talent scouting tuh kan masih jarang ya orang bahas gitu. Jadi ini di sini tuh benar-benar di reveal banget sama Sarah. Terbuka ya. Iya terbuka. Jadi nambah juga wawasan buat kita berdua ya Ganes, dan juga teman-teman semua gitu. Saya kita udah di penghujung acara nih Ganes. Oh iya. Sayang banget ya. Kita udah dapat ilmu yang banyak dan informasi yang bermanfaat juga bagi teman-teman yang mau ikut talent scouting atau mungkin jalur SNBP. Kalau gitu